Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rangga Rizky Setiawan. Di sini saya akan membuat video mengenai proposal penelitian tindakan kelas dan juga sekaligus UAS penelitian tindakan kelas atau PTK. Di sini temanya itu peningkatkan hasil belajar PKN melalui metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Perkenalkan, nama saya Rangga Rizky Setiawan dengan NIM 2186206071 kelas 7D. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan adalah hal penting yang dapat meningkatkan derajat manusia dan membantunya memahami perbedaan antara kebaikan dan keburukan. Sekolah dasar menjadi lembaga formal pertama yang membantu anak mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan kemampuan berpikir. Dengan peran guru sebagai elemen kunci dalam pencapaian tujuan pembelajaran, namun pembelajaran seringkali berpusat pada guru mengandalkan metode ceramah, sehingga siswa cenderung pasif dan sulit memahami materi. Mata pelajaran PKN memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Saya membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Sayangnya, hasil belajar PKN siswa sering rendah karena pembelajaran berfokus pada hafalan, membuat siswa bosan dan kesulitan pencapaian nilai KKM. Penelitian ini bertujuan mengatasi permasalahan rendahnya hasil belajar PKN melalui penerapan metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang B, ada identitas masalah. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap pengguna strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pedaya gunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Yang C, pembedasan masalah. Yang pertama, penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Yang D, ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN pada materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karang Tengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karang Tengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karang Tengah 3 Kota Tangerang. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Yang F, ada manfaat penelitian. Yang pertama, teoritis. Penelitian ini dapat diperluas pada pelajaran lain dengan menggunakan metode Information Search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam pelajaran PKN dalam. Yang kedua, praktis bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Yang A, landasan teori. Yang pertama, tinjauan hasil belajar PKN. A, belajar. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar.
Menurut Siregar dan Nara 2010, mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya, yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Halaman 5. Senada dengan pendapat Hamalik 2015 bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Yang B, hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, efektif, dan psikomotorik. Penilaian dan Penilaian dan pengukuran hasil belajar dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar, terutama hasil belajar kognitif yang berkenan dengan penguasaan bahan ajar sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajarannya. Menurut Sutjana 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Pengalaman belajarnya. Halaman 22. Lanjutan, berikan 6 aspek ranah kognitif menurut taksonomi Bloom, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling tinggi, yaitu yang pertama, pengetahuan C1 adalah kemampuan seseorang untuk mengingat atau mengulang kembali materi pelajaran sebelumnya. Yang kedua, pemahaman C2 adalah kemampuan seseorang untuk menangkap atau membangun makna dari materi. Yang ketiga, aplikasi atau C3 adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahan belajar atau menerapkan materi dalam situasi baru. Yang keempat, analisis C4 adalah kemampuan untuk memecahkan atau membedakan bagian dari bahan ke dalam komponen sehingga struktur organisasi yang mungkin lebih baik dipahami. Yang kelima, evaluasi, C5, adalah kemampuan seseorang untuk menilai, memeriksa, dan bahkan kritik nilai bahan untuk tujuan tertentu. Yang keenam, sintetis, C6, adalah kemampuan untuk menempatkan bagian-bagian bersama-sama untuk membentuk unik baru atau koheren. Koheren. Sutjana 2009 halaman 23. Ada beberapa jenis kategori ranah afektif sebagai hasil belajar menurut Sudajana 2009 dari tingkat yang dasar atau sederhana sampai tingkat yang kompleks halaman 30, yaitu yang pertama, receiving atau attending AI, yakni kepekaan dalam menerima rangsangan stimulus dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Responding atau jawaban A2, yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar. Yang ketiga, following atau penilaian A3, berkanan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tadi. Yang keempat, organisasi A4, yakni mengembangkan dari nilai-nilai ke dalam satu sistem organisasi termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lainnya, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Yang kelima, karakter A5, yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Slamento 2015 menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar halaman 54, antara lain yang pertama, faktor inter atau faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individual dan dapat mempengaruhi hasil belajar individual. Faktor-faktor ini meliputi faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Yang kedua, faktor atau eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar seseorang yang sifatnya dari luar diri seseorang tersebut. Faktor-faktor ini meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Menurut Susanto 2013 menjelaskan, PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia halaman 225. Sebagaimana pada mata pelajaran lain, PKN pun memiliki tujuan-tujuan untuk menjadikan siswa agar yang pertama, mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif.
dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya. Yang kedua, mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan secara aktif dan bertanggung jawab sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan. Yang ketiga, bisa berkembang secara positif dan demokratis sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Susanto 2013 halaman 232. Yang dia ada globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar katanya berasal dari kata global dan sasi. Global bermakna meliputi seluruh dunia, sasi berarti proses. Jadi globalisasi adalah proses menyatukan warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Dalam pengertian yang lebih luas, globalisasi ialah proses menyatukan berbagai macam bidang, seperti politik, ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya, dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Yang kedua, metode pembelajaran information search. Yang apa? Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajar, baik secara individu maupun kelompok. Menurut Hamzah dan Nurdin 2011 menjelaskan, metode pembelajaran didenifisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsi dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Halaman 7. Yang B ada metode pembelajaran information search. Metode information search merupakan metode pembelajaran yang mengunggah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Menurut Silberman 2013 menjelaskan, metode information search dalam bahasa Indonesianya adalah metode mencari informasi yang mana tujuannya dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawabannya. Halaman 164. Adapun langkah-langkah metode information search menurut Zaini dan kawan-kawan 2004 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompokkan peserta didik ke dalam tim yang atas 3 atau 4 kelompok. Yang kedua, berilah setiap peserta didik bahan bacaan setelah ditentukan. Materi sumbernya bisa mencakup dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Yang ketiga, berilah pertanyaan bagi setiap kelompok, di mana dalam pertanyaan tersebut peserta didik diminta untuk mencari informasi atau jawaban yang diperoleh dari sumber bahan bacaan. Yang keempat, perintahkan peserta didik untuk menulis hasil informasi tersebut dalam LKS secara bersama-sama. Yang kelima, ulang kembali semua jawaban dari peserta didik dan mem- Nik mengembangkannya untuk menambah informasi peserta didik sehingga jawaban yang didapat semakin jelas. Halaman 51. Yang ketiga, karakter anak usia sekolah dasar. Pada penelitian ini, siswa sekolah dasar yang akan diteliti adalah siswa kelas 4 SD. Menurut Piaget, pada usia ini siswa berada pada tahapan operasional konkret. Dal- pada tah pada 7 sampai 12 tahun yang dapat lihat pada sintet ego yang mulai menurun, mereka dapat berpikir apik, mereka masih kesulitan mengartikan kata-kata bermakna. Jamarah 1994. Ya, satu. Yang B, penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga, Jakarta, dengan judul penelitian penerapan strategi information search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial MI di MIN Yogyakarta 2. Yang kedua ada penelitian Munasika dengan judul upaya meningkatkan pemahaman mata pelajaran Al-Quran dan hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 Sudorejo, Tegalrejo, Magelang. Yang C di sini ada contoh kerangka berpikir. Di sini ada judul kondisi saat ini, tindakan dan tujuan hasil. Yang D, hipotesis tindakan.
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search. Diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang ke bab 3 metode penelitian. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini ada penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model kemis dan Metz-Taggart yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, dan perencanaan kembali. Merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. Yang B ada kehadiran dan peran penelitian di lapangan. Penelitian tindakan kelas PTK di sekolah dasar di sekolah adalah sebagai penelitian dan sekaligus sebagai guru. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan refleksi dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran information search. Penelitian ini berkolaborasi dengan dua rekan sejawat sebagai pengamatan observer, yaitu observer saat guru kelas 3 dan observer dua guru kelas 4 lainnya yang membantu peneliti dalam pengamatan tindakan guru dan siswa di lapangan. Yang C, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2005 sampai dengan bulan Juni 2016. Secara rinci, waktu penelitian tertera pada tabel berikut ini. Berikut ini ada contoh jadwal penelitian dari yang pertama ada proposal, seminar proposal, revisi hasil proposal, siklus 1, siklus 2, siklus 3. Terus ada pengolahan data dan laporan atau ujian. Yang D ada instrumen penelitian. Hasil belajar PKN. Definisi konseptual. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Definisi operasional. Hasil belajar PKN adalah skor pengukuran tentang makna globalisasi, menganalisis dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan C1, pemahaman, C2, penerapan, C2, dan analisa CA. Di sini ada tabel kisi-kisi informasi belajar, ada nomor kompetensi, indikator, aspek atau ranah, terus bentuk tes. Sebelum digunakan instrumen, akan dilakukan uji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut. Rumus yang digunakan untuk penguji validitas instrumen yang digunakan ada poin biseral dengan rumus yang ada tertera di PPT ini. Keterangannya, keterangannya ya bis koefisien korelasi poin biserial M skor rata-rata untuk butiran soal yang dijawab benar. MT skor rata-rata dari skor total. ST standar deviasi dari skor total. P proporsi siswa yang menjawab benar pada butir yang diuji validitasnya. Di sini ada contoh P sama dengan baik siswa yang benar atau jumlah seluruh siswa. Proposal siswa yang menjawab salah pada butir yang diuji validitasnya. Sedangkan untuk menguji reliabilitas instrumen menurut Purwanto halaman 169 menggunakan rumus Kuder dan Richardson KR20 yang mempunyai pola rumus. RII reliabilitas tes secara keseluruhan sama dengan jumlah butir soal yang valid. Yang P proporsi siswa yang menjawab dengan benar. Yang simbol Q proporsi siswa yang menjawab dengan salah. EPQ jumlah hasil perkalian antara P dan Q. Yang S standar deviasi dari tes. Metode information search, definisi konseptual. Metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari
model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Definisi operasional. Metode information system adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat berkonstruksi pengetahuan yang sudah dimiliki melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya. Yang ke ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklus ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai 2 KKM di sekolah, yaitu 75, dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100%. Proses pelaksanaan tindakan guru setelah sesuai dengan skenario pembelajaran. Yang F ada teknik pengumpulan data. Di sini ada teknik pengumpulan. Yang pertama ada tes. Tes kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar, yaitu berupa tes pilihan ganda pada setiap akhir siklus. Yang kedua ada observasi. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Yang ketiga ada dokumen. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang keempat adalah catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Yang ketiga ada teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Yang H ada keabsahan data. Sugiono 2005 triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi sumber menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh menguji kredibilitas data tentang perilaku murid, maka pengujian data yang telah diperoleh dapat diartikan ke guru, teman murid yang bersangkutan dengan orang tuanya. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecekkan data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid hingga lebih kredibel. Desain dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari 3 siklus. Yang makna pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan tindakan, tahapan observasi, dan tahapan refleksi. Sekian video eh, proposal dari saya dan tugas PDK. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.